Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto pun menegaskan dirinya akan menghormati hukum yang berlaku. Lantas, apakah nantinya Hasto akan melakukan perlawanan hukum terhadap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu buron Harun Masiku terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penetapan ini langsung diumumkan Ketua KPK Setio Budianto dalam keterangan pers KPK Selasa lalu. Menurut Ketua KPK, Hasto memiliki peran vital dalam penyuapan tersebut hingga membantu pelarian Harun Masiku. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri. Menyikapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun menyatakan menghormati keputusan yang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto menambahkan, dirinya dan PDI Perjuangan merupakan warga negara yang taat hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. PDI Perjuangan sendiri meyakini penetapan tersangka terhadap sekjennya kental dengan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Karenanya hal ini pun menjadi perhatian publik. Masyarakat menanti langkah yang diambil KPK selanjutnya. Pun kita dukung KPK menuntaskan perkara ini, dibawa ke pengadilan, dan kalau toh nanti bisa jadi Pak Hasto saya dukung juga untuk mengajukan pra-peradilan apakah ini sah penetapan tersangkanya. Jadi kalau berlarut-larut yang rugi kita semua, rakyat Indonesia. Pemberantasan korupsi jadi kesannya jadi politis dan itu sangat tidak menguntungkan bagi kita semua. Apakah Sekjen PDI Perjuangan akan melakukan perlawanan melalui pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, yang menjadi pertanyaan besar mengapa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terjadi setelah kasus Harun Masiku berlangsung selama 5 tahun. Akankah KPK bisa menjawab pertanyaan besar itu atau kasus Hasto akan berakhir di pra-peradilan? Dan untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana UI Kudri Sitompul, kemudian mantan penyidik KPK Praswat Nugraha, dan juga kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto yaitu Magdir Ismail. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Pak Magdir terlebih dahulu. Pak Magdir, apakah Hasto Kristianto akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka? Ya, kita memang berencana untuk melakukan pra-peradilan ya. Karena sampai sekarang kami masih mencoba melihat perkara yang lalu terutama dan mencoba melihat hubungannya dan kaitannya dengan perkara Pak Hasto ini. Karena kalau kita lihat misalnya pada SPDP itu dikatakan bahwa dasar dari SPDP itu adalah laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember 2024. Untuk kedua kasus ini, baik perkara suap maupun perintangan penyidikan. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat bahwa
kalau kita bicara tentang suap, ya, ini kan sudah ada yang diputus, yaitu 3 orang, ada Pak Saiful Bahri, kemudian ada Ibu Tio, dan juga ada Wahyu. Di dalam perkaranya Saiful Bahri misalnya, yang saya baca dari surat dakwaan, Saiful Bahri itu bersama-sama dengan Harun Masiku, ya, yang itu di dalam surat dakwaan melakukan perbuatan pidananya. Tidak ada penyebutan bahwa bersama-sama dengan Hasto. Ya, ini satu yang harus kita lihat dulu secara baik. Dan dari uraian pada surat dakwaan tidak ada satupun, ya mudah-mudahan saya keliru ya, yang menyebut adanya perbuatan dari Pak Hasto terkait dengan suap yang dikatakan sebagai suap kepada Wahyu Setiawan. Saya kira ini yang harus kita lihat yang pertama. Kemudian yang selain itu juga harus kita lihat bagaimana bisa nanti ya dalam perkara ini secara sekaligus bahwa Pak Hasto ini didakwa nanti bersama-sama dengan Harun Masiku dan juga mungkin dengan Saiful Bahri, karena itu disebut dengan kawan-kawan. Artinya apa? Saiful itu akan menjadi orang yang untuk kedua kalinya menjadi terdakwa dalam perkara ini. Kalau memang betul seperti itu, ya. Ini saya kira yang perlu mendapat perhatian pokok dari kita. Saya nggak tahu apakah ini sesuatu yang bisa kita lihat nanti di pra-peradilan, sesuatu yang wajar, atau ada hukum baru yang diciptakan oleh pihak KPK sehingga orang bisa didakwa dengan dakwaan 2 kali dalam satu perkara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang menghalang-halangi penyidikan. Ini juga perlu mendapat perhatian kita, ya, terutama kepada para pengamat, bahwa Hasto ini didakwa, disangka di dalam SPDP-nya ini menghalang-halangi penyidikan yang terhadap perkaranya Harun Masiku dan kawan-kawan dan lain-lain. Artinya kan dia sendiri akan jadi salah seorang tersangka di dalam perkara menghalang-halangi ini, karena di dalam dakwaan yang pertama dia termasuk salah seorang, ya, kalau memang betul ada bahwa di dalam perkara suap itu dia juga termasuk pada bagian orang yang akan didakwa, meskipun di dalam surat dakwaan Pak Magdir. Oke, Pak Magdir, kita perbaiki dulu Pak sambungan komunikasi kita dengan Pak Magdir. Tapi tadi Pak Magdir menyampaikan bahwa Hasto Kristianto berencana akan mengajukan pra-peradilan ya terhadap penetapan status tersangkanya. Kita boleh ke Bang Praswat mempertanyakan juga dari tim kuasa hukum 2 dakwaan dalam satu kasus. Yang pertama suap Harun Masiku, kemudian merintangi penyidikan. Ya. Apakah buktinya berpotensi dipatahkan oleh tim kuasa hukum? Saya pikir begini, jadi Labangdik ini keluar laporan perkembangan penyidikan namanya, Mas Andrew. Jadi Labangdik 124 18 Desember, lalu kemudian ditindaklanjuti ekspos perkara, gelar perkara di KPK, biasanya itu dihadiri oleh pimpinan, deputi penindakan, Dirlidik, Dirsidik, Dirtut, satgasnya 3 penyidik, satgas penyidikan, satgas lidik, dan satgas penuntutan. Jadi sekitar mungkin kurang lebih more or less-nya 24-25 orang akan berkumpul dan menentukan satu laporan pengembangan penyidikan atau laporan kejadian tindak pidana korupsi. Kalau dari lidik itu cukup alat bukti atau tidak cukup alat bukti. Jadi ada 3 sebenarnya. Ada 3 sumber, ada LKTPK dari penyelidikan, ada Labangdik kalau dia dari penyidikan, ada Labangtut kalau dia lahirnya di penuntutan. Jadi ditemukanlah alat bukti baru yang menunjuk pada status tersangka seseorang. Nah ini biasanya diekspos di gelar perkara, dan kalau untuk khusus perkara Pak Hasto ini 18 Desember Labangdiknya, 20 gelar perkaranya, 23 sprindiknya, 152 maupun 153. 152 menghalangi penyidikan, 153-nya pemberian suap. Jadi sprindiknya itu berdiri sendiri. Duduknya di mana? Duduknya dia, tadi sempat diskusi sama Bang Kudri, dia duduknya di pemeriksaannya di bonggol perkaranya si Harun Masiku nih. Jadi di sprindiknya Harun Masiku yang sedang DPO statusnya,
melakukan pelarian ya ke luar negeri, berdirilah dia jadi diperiksa saksinya, terus penyitaan barang buktinya, lalu kemudian ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan alat elektronik, bukti rekaman, voice recorder dan lain-lain segala macam. Dari alat-alat bukti yang ditemukan di sprindiknya Harun Masiku yang saat ini tersangkanya masih kabur dan DPO statusnya, ini lalu kemudian penyidik itu menyusun laporan pengembangan penyidikan bahwa yang terhormat pimpinan KPK, kami menemukan alat-alat bukti baru terdiri dari kesaksian, alat bukti elektronik, rekaman invoice recorder, mungkin ada uang ya, kemarin transaksi keuangan sempat juga disinggung oleh Pak Ketua, Pak Setio. Jadi secara kronologis Ketua KPK kemarin sudah menyampaikan kepada publik strukturnya. Termasuk alat bukti itu ya? Termasuk alat bukti, lalu kemudian dilaporkan di LPP, laporan pengembangan penyidikan, lalu digelar perkara, dinyatakan cukup, naiklah 152 dan 1532 sprindik berdiri sendiri. Jadi sprindik ini nggak nempel di Harun Masiku, tapi sprindiknya untuk Pak Hasto. Gitu. Oke, kita ke Bang Kudri. Kan kemarin juga pihak dari Ketua KPK juga sudah menyampaikan ada beberapa alat bukti. Bagaimana kemudian alat bukti yang dimiliki oleh KPK ini kalau kita bandingkan dengan pra-peradilan yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum dari Hasto? Ya, asumsinya kuasa hukumnya Pak Hasto ini mengajukan pra-peradilan ya. Pra-peradilan itu kan diatur di KUHAP, ya, di MK dan di peraturan Mahkamah Agung. Ya, kita menunjuk ke ketentuan yang terakhir aja ya, peraturan Mahkamah Agung ya nomor 4 tahun 2016 bahwa objek pra-peradilan itu hanya segi-segi administrasi dalam penyidikan aja. Nah, tadi oleh Mas Praswat kan udah disebutkan ya. Nah, yang jadi soal ini sekarang kita harus jelas ya, apakah persangkaannya ke Pak Hasto itu obstruction of justice atau dia membantu ya menyuap gitu loh ya kan. Tadi udah dijelaskan, tadi ada nomor 152 dan 153. Ini kita nggak jelas ini gimana. Kalau kita dengar penjelasan ketua komisioner itu dia adalah bukan obstruction of justice, tapi perannya Pak Hasto dalam menyuap, ya itu. Nah, kita mesti ingat ya, di dalam pidana itu adalah tindakan fisik. Nah, kan menjadi pertanyaan, perbuatan fisik apa yang dilakukan Pak Hasto dalam menyuap? Apa dia yang kasih duitnya, apa yang dia mengantarkan, itu nggak jelas. Tapi kalau mendengar itu kan cerita bahwa itu permasalahan internal PDIP dalam pergantian antar waktu, ya kan? Nah, sebenarnya yang kewenangan yang itu kan adanya di PDIP. Nah, apakah permasalahan keputusan ya yang itu bersifat tindakan fisik? Bang Kudri, kalau bahasa KPK apakah masih kurang jelas, Bang? Ketika Ketua KPK mengatakan yang pertama, sebagian uang suap berasal dari kantong Hasto. Yang kedua soal poin menyuruh rendam HP dan melarikan diri. Nah, Harun Masiku. Kalau itu dia bukan membantu, iya kan? Ya, dia itu ya, menyuruh misalnya dalam tindakan yang lain. Ya itu kan bukannya suap. Kalau yang kena suap itu dari kantongnya sendiri. Berarti itu Pak Hasto. Memang kalau memang dari kantongnya Pak Hasto itu, ya dia kena ikut pasal 55. Nah, sekarang kita mau lihat persangkaannya itu dasarnya apa? Karena ini berkaitan dengan putusan MK yang menyatakan penetapan orang jadi tersangka selain harus ada 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 183 dan pernah diperiksa sebagai tersangka. Pihak KPK ini nggak pernah mengakui ya mengenai pendapat KPK ini ya MK, karena KPK berpendapat putusan MK itu bukan produk hukum. Iya kan? Ya apakah undang-undang dan peraturan ini gitu loh. Tetapi dalam beberapa kasus banyak, ya kan, misalnya terakhir dalam kasusnya si Vina itu dilepaskan itu karena tidak pernah diperiksa terlebih dulu. Artinya hakim itu hakim pengadilan negeri mengikuti pendapatnya MK. Nah, dalam kasus ini apakah Pak Hasto ini di dalam penetapan tersangka dia pernah diperiksa? Kalau kita ingat dipanggil waktu yang terakhir yang ada di HP-nya itu ya, itu adalah obstruction of justice. Ya kan? Dalam kasus ini kalau kita dengar dia ikut membantu suap. Ini yang kita mesti jelas karena ini segi-segi administrasi. Ya, terus mesti juga ini ya. Dalam kasusnya Prof Edward Haritz ya,
dia dikabulkan permohonan pra peradilannya karena kualitas bukti. Jadi bukti yang dimaksud ya kan begini, hakim itu memutuskan harus berdasarkan bukti. Ya, bukti. Nah, buktinya itu kan sebagai dasar putusan. Nah, bukti itu nggak semua bukti mempunyai kualitas pembuktian. Betul, semua bukti, tapi kan nanti akan diuji. Itu dia mempunyai kekuatan pembuktian apa tidak. Nah, dalam kasusnya Pak Hasto ini, 2 alat bukti yang dipakai KPK itu mempunyai kekuatan pembuktiannya untuk dia sebagai bantu suap. Oke, jadi pembuktian itu ya yang kemudian dipertanyakan Itu, nah, tadi kan dia yang disinggung oleh Pak Magdir itu nebis and idem. Artinya apakah dalam satu perkara itu boleh 2 dakwaan? Itu kan nebis and idem. Memang nebis and idem itu bagian dari sebenarnya eksepsi. Tetapi nebis and idem juga dalam beberapa kasus dikabulkan di dalam pra peradilan. Nah, ini yang mau kalau betul ya, kalau mau diajukan pra peradilan, ini yang akan diuji di pengadilan ya. Oke, kita menuju ke Pak Magdir lagi. Pak Magdir sudah bergabung bersama kami ya. Oke, Pak Magdir, jadi, kalau memang kalau memang tim kuasa hukum dari Hasto mau mengajukan pra peradilan, bukti kuat apa sebetulnya yang akan diajukan nanti dalam pra peradilan? Saya kira soal bukti itu nanti kita akan disampaikan di persidangan, Gina. Tapi satu hal yang perlu saya tegaskan bahwa terhadap Pak Hasto ini dipersangkakan 2 kasus, 2 perkara. Yang pertama adalah melakukan suap terhadap Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Hasto ini bersama-sama dengan orang lain ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi perkaranya Harun Masiku. Ini kan kontradiktif yang buat saya nggak masuk di akal. Ya, kalau betul dia dianggap sebagai tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku, bagaimana dia bisa juga disangka melakukan perbuatan yang disebut sebagai perbuatan obstruction of justice dalam perkara yang dia juga akan menjadi tersangka. Ya. Jadi ini yang mesti kita lihat secara baik gitu loh, secara jernih. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu saya kira, ya. Untuk perkara pertama, perkaranya Harun Masiku yang pertama, dia itu disangka bersama-sama dengan Saiful Bahri namanya. Saiful Bahri itu sudah diputus, sudah inkrah, sudah ada putusannya berkekuatan hukum tetap. Di dalam dakwaannya Saiful Bahri tidak ada disebut bersama-sama dengan Hasto. Ya. Kalau memang betul seperti ucapan yang disampaikan oleh Pak Hudri tadi, misalnya dengan mengutip pimpinan KPK bahwa ada uang yang berasal dari Pak Hasto, kenapa ya uang itu tidak pernah muncul dalam perkaranya Saiful Bahri? Ini kan persoalan kita. Nah, dengan keadaan seperti inilah yang mesti kita sebut bahwa ada sesuatu yang tidak tepat di dalam proses perkara ini. Apalagi misalnya ya satu hal yang patut kita sesalkan bahwa penetapan beliau, pengumuman sebagai tersangka ini itu dilakukan menjelang Natal ketika dia hendak merayakan Natal. Ini buat saya ya sebagai orang yang bukan Nasrani merasa kok ini berlebihan gitu loh. Ya. Pak Magdir. Sesuatu yang buat saya ini nggak pada tempatnya. Pak Magdir, kita tahu kalau untuk spesifik barang bukti pasti nanti akan di pengadilan ketika sistem atau proses pra peradilan ini berlangsung. Tapi apakah tim kuasa hukum ini yakin memiliki bukti yang kuat bahwa tidak ada aliran uang suap yang diberikan kepada Hasto dari Hasto ke Wahyu? Bisa dibuktikan soal itu nggak? Kalau dari perkaranya Saiful Bahri, ya, uang itu tidak ada berasal dari Pak Hasto. Ya, semua uang berasal dari Harun Masiku. Nah, itu oleh karena itu kan tentu kita uji nanti di proses persidangan, termasuk di pra peradilan ini. Kemudian yang kedua, kan yang dikatakan sebagai perbuatan sangkaan kedua ini adalah menghalang-halangi penyidikan. Iya. Yang jadi persoalan pokok kita, ya, perbuatan menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh Pak Hasto ini seperti apa? Iya. Kan nggak pernah ada di penjelasannya gitu. Pak Magdir, apalagi itu harus dia kan dijawab oleh tidak pernah KPK. diperiksa juga sebagai calon tersangka.
dalam kasus ini. Baik, Pak Magdir, soal aliran selama uang ini itu yang terjadi sepanjang yang saya ketahui, Pak Hasto itu diperiksa dalam kaitannya dengan perkara Harun Masiku sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Nah, jadi apalagi sekarang tiba-tiba beliau menjadi tersangka. Kapan diperiksanya sebagai calon tersangka itu kan tidak pernah ada. Saya kira ini yang harus juga kita harus jujur, ya, bahwa aturan-aturan yang sudah dibuat ditetapkan termasuk oleh MK harus kita hormati. Kalau kita percaya bahwa negara ini adalah negara hukum. Pak Magdir, ini penyidik KPK yang pernah mengejar Harun Masiku kala itu harus bersuara. Apakah betul pertanyaan dari tim kuasa hukum Hasto mempertanyakan mengenai bukti aliran uang, apakah itu bisa nanti dibawa ke pra-peradilan, jumlah uangnya berapa, jumlahnya berapa, sesaat lagi Mas Praswat ditanggapi. Hanya di Kabar Petang, pemirsa.